Nah, wow, cukup mengesankan udah. Nah, ini nanti untuk berikutnya kita technical meeting kan nanti kita selain nanti ada pembahasan, nanti kalian kalau ada mau tanya-tanya apapun nanti bisa di sini semua. Ya, paling apa ya? Itu aja sih. Terima kasih udah mau join. Nah, nanti kita juga bahas bareng di sini sama-sama. Nanti kalau ada yang bingung apa-apa juga bisa ditanya. Kegiatan game jam ini juga nanti dibantu sama Edwin dijelasin game jam tuh seperti apa aja, konsep konsepnya sama temanya nanti juga di sini ya. Gitu. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Bang James. Langsung aja paling saya jelaskan em, tema game jam Batam kita. Sebenarnya game jam Batam pertama ya, pertama kita ya. Apa namanya? Perdana di Batam. Karena kemarin tuh kan hitungannya udah bukan acaranya developer Batam, cuman yang sekarang ini tema pertama kita lah gitu. Jadi Oh, oke oke. Baiklah teman-teman, marilah kita bahas nih. Mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, share screen saya. Nah, jadi, dari apa ya, dari terlihatnya ya, desainnya udah terlihat ya, temanya itu bakal apa ya. Nah, jadi tema game jam kita tahun ini adalah, bunga. Nah, kenapa bunga? Nah, jadi, sebenarnya bunga ini memiliki filosofi ya, filosofi Kopi. itu filoso filosofi tentang ya yang pertama keindahan ya, keindahan, ya mungkin teman-teman tahu seberapa indah ya bunga. Terus yang kedua terus yang kedua hadiah. Nah, bunga ini bisa sebagai filosofi, sebagai hadiah. Yang ketiga cinta dan harapan. Nah ini sebenarnya filosofi ini, untuk, eee pedoman acara ini aja gitu. Jadi, untuk acara ini, kita mulai dari apa ya, mulai dari nama tim, sampai tema game yang bakal dibuat itu akan berkaitan dengan bunga. Jadi, tema game yang akan dibuat nanti itu adalah, game yang berhubungan dengan bunga. Nah, gimana cara kita menyesuaikan dengan temanya ya gitu. Jadi sebenarnya bebas, sangat sangat dibebaskan sekali, nggak harus, bunga banget gitu. Maksudnya, teman-teman bisa mulai dari mungkin dari visualnya, misalnya, oh terdapat taman bunga di, dalam game teman-teman gitu kan misalnya. Nah itu boleh, yang penting ada unsur bunga di dalam game teman-teman gitu. Nah, yang kedua bisa berupa makna. Mungkin makna dari bunga itu mungkin salah satunya, contohnya adalah hadiah misalnya, hadiah. Mungkin jadi bisa apa aja gitu. Jadi bunga itu, bisa secara apa ya, secara literally liter secara langsung bunga Wah, atau, secara makna itu boleh juga. Atau tentang story, story juga boleh. Tentang ceritanya mungkin dibikin ada bunganya gimana gitu. Jadi, nggak terlalu, strict banget, tapi yang penting, teman-teman enjoy bikin game-nya dan tidak memaksakan diri dengan tema yang ada ini gitu. Jadi begitu. Terus nanti, di hari pertama kita di tanggal tanggal berapa ya Bang? 21 ya Bang? Eh, dua dua 22 sorry. mulai tanggal 22 ya. Tanggal 22 nanti teman-teman di hari pertama setelah pembukaan dan pembagian tim nanti. Nah nanti teman-teman, nanti memberi nama timnya itu dengan nama-nama bunga. Jadi nama-nama bunga ini, boleh di seluruh dunia lah nama bunga apapun, yang penting bunga, gitu. Jadi entar,
kita bakal nanti di awal, eee, awal acara atau setelah pembukaan selesai, nanti di ruangan, di ruangan game jam nanti bakal ada pembagian tim. Jadi timnya nanti bakal di-shuffle ya, jadi teman-teman bakal, mendapatkan teman baru ya di sini. Jadi itulah tujuan utama kita game jam. Ya mungkin teman-teman solo agak sedikit jomblo ya, tapi yang jadi ya karena mungkin, eee, bisa menyelesaikan game-nya sendiri, tapi, buat teman-teman yang memilih tim, nanti teman-teman bakal dapat tim orang-orang baru dan, mendapatkan teman baru yang pastinya. Nanti untuk jumlah timnya, bakal dikasih tahu, eee, kemungkinan ada 3 orang ya Bang Bang James? Satu tim sekitar 3 orang ya? Nah, Ya, masing-masing tim 3 orang tuh, iya. satu itu. Itu sih paling dari aku, untuk tema. Nanti, detail acaranya mungkin bisa detail acara, aturan detailnya nanti ada misalnya, aturan-aturan apa ya, secara detailnya nanti akan dijelaskan sama Bang Julio. Oke, mungkin itu sih sekilas, tema dari game jam kita tahun ini. Thank you, eee, langsung aja ya ke Bang Julio kira-kira. Oke, Ya. boleh. Thank you ya, terima kasih dari Arvin. Oke, guys, jadi hari ini sebenarnya tujuan dari technical meeting itu buat kita semuanya ketemu ya, supaya kalian ada gambaran kira-kira dari game jam Batam itu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, kemudian temanya seperti apa gitu. Nah, jadi tadi barusan kalian udah lihat bahwa temanya udah kita pilih ya sebagai bunga. Nah, jadi sebenarnya tujuannya supaya kalian pada saat ngebuat gamenya itu lebih spesifik dan kalian juga langsung ter, terbawa ya ke satu topik yang sebenarnya bisa langsung kalian pikirkan, langsung kalian bisa inovasi di sana supaya kalian nggak pikiran temanya ke mana-mana. Jadi sebenarnya akan lebih membantu teman-teman sih kayak kayak awal tahun kemarin kan kita ada game jam kan juga temanya itu cuman akar root gitu aja sih dan itu akan ngebuat semua peserta di seluruh dunia itu untuk ngebuat gamenya itu lebih spesifik juga dan mereka semuanya bisa pikir ke satu topik yang hampir sama semua kan. Nah di flower itu bukan berarti semua di dalam game itu harus ada elemen flower ya seperti tadi udah jelasin. Di sini cuma saya perkuat aja. Jadi flower itu bisa di bagian visualnya, bisa di bagian bisa saja di gamenya itu gak ada flower, gak ada kata-kata flower juga, tapi makna dari gamenya itu ada mengandung arti dari flowers gitu. Nah bisa saja sampai ke sana ya dari mekaniknya dan lain-lain itu nanti bisa teman-teman inovasi di sana gitu. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke dalam mungkin lebih jelasin ke sebenarnya ke aturan sama beberapa saran sih buat teman-teman nanti pada saat technical meetingnya itu pada saat nanti game jamnya itu lebih bagus seperti apa biar lebih akan memudahkan teman-teman istilahnya seperti itu. Oke, mungkin saya share screen ya, Vin. Oke, boleh. Oke, screen satu, oke. Nah ini saya jelasin secara singkat juga dan cepat ya biar teman-teman tahu. Jadi tahun ini game jam Batam ya itu tahun pertama ya kita ngebuat game jam khusus untuk Batam dan ini kita kerjasama dengan Uverse ya sama ya di sini himpunan mahasiswa lah sebenarnya ya dengan Uverse. Oke, nah GDB sih sebenarnya kita punya satu tujuan ya. Jadi kita ada komunitas non komersial. Jadi kita bukan organisasi untuk cari untung dan lain-lain, tapi kita punya satu tujuan untuk bisa ngehidupin ekosistem game development di Batam, khususnya di industri ekosistem di Batam. Jadi harapannya sebenarnya yang bisa kita lihat dan objektif itu adalah setiap tahun itu harapannya bisa muncul game developer baru atau startup baru yang
ada di dalam bidang games. Itu tujuan utama kita. Jadi setiap tahun itu kalau bisa muncul 1, muncul 2, muncul 3, ya bahkan muncul 5 itu ya itu akan kita akan sangat senang. Jadi biasanya tujuan utama game developer Batam itu cuma satu ya, kita ingin hidupin ekosistem industri game di Batam. Ya, jadi supaya bisa itu hidup, ya kita sangat sadar bahwa kita butuh butuh kerjasama, butuh hidupin semua stakeholder. Maksud dari stakeholder itu ada satu dari pendidikan, ya kita butuh masuk ke dalam pendidikan kayak masuk ikut buat acara dengan universitas. Kemudian yang kedua kita butuh kerjasama dengan salah satu stakeholdernya itu adalah startup atau pelaku yang sudah ada kayak Fority kayak Dream Studio atau teman-teman yang sekarang sama dari ada home studio ya yang di Batam, sama ada lagi beberapa teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk bisa startup di bidang game. Nah itu harapannya ya ini semua bisa hidup dan bisa jalan. Selain itu kita juga harus kerjasama dengan pemerintah ya, jadi kita juga kadang akan ada acara dengan pemerintah juga. Nah kemudian kita nanti harus ada terakhir itu yang paling akan kita kejar itu adalah investasi. Jadi supaya sebuah ekosistem di game itu bisa hidup ya kita butuh minimal 4 stakeholder ini. Satu pelaku, kedua itu universitas, ketiga itu pemerintah, keempat investor, kelima itu komunitas. Jadi memang harus ada 5 nih. Kalau dilihat Batam sebenarnya udah ada 5 elemen ini aja, udah ada elemen 5 ini. Tinggal kita lebih hidupin lagi aja supaya ya benaran ekosistem di industri di Batam itu beneran hidup. Dan kita tujuan utama kita itu. Dan kemudian nah ini UVerse kalian harusnya udah pada tahu ya, UVerse itu apa ya, universitas dari itu dari di Batam ya. Kemudian di sini ada game jam ya. Tujuan game jam teman-teman sebenarnya kita bukan kompetisi ya. Yang ini satu konsep yang harus teman-teman tahu juga, bahwa kita bukan saling melakukan competition siapa yang menang siapa yang kalah, tapi tujuan di sini kita utamanya ada kita pengen kalian benar-benar belajar dan punya experience kalau kita bekerja atau ngebuat game dalam bentuk kelompok. Itu experience-nya seperti apa. Dan di sana kalian bisa belajar sangat banyak, kayak langsung nih 2 hari kalian bisa langsung produksi sebuah game. Oke, dan saling kerjasama itu seperti apa. Itu yang paling penting ya. Tujuan kalian, mindset yang kalian pengen bawa nanti ke game jam adalah itu ya, bukan competition. Jadi itu yang paling penting. Oke. Kemudian, nah ini yang mungkin saya akan kasih tahu ke teman-teman ya. Ini karena kita ada di UVerse dan memang di cultures dan lingkungan di dalam UVerse memang harus yang pertama ya vegetarian. Jadi semua makanan yang kita siapin, kita memang ada siapin unlimited coffee, kita ada siapin makanan semuanya dari sarapan, snack sampai makan siang ya, ya. Dan makan sore juga ya kalau nggak salah ya, ada juga kita siapin semua. Nah tapi karena culture di Universe yang harus vegetarian ya, jadi semua makanan yang kita siapin itu adalah vegetarian. Itu yang paling pertama ya. Kemudian kedua, tidak merokok. Kita nggak ada area untuk merokok juga buat teman-teman semua ya. Kemudian, nah kemudian ini yang berkaitan langsung ke dalam game. Game itu kita tidak ada kekerasan ya. Jadi artinya teman-teman tidak boleh ngebuat game yang di dalamnya ada kekerasan, saling bunuh satu sama yang lain, itu di skip ya. Jadi mungkin ide yang teman-teman bisa mulai pikirin itu adalah game-game kayak puzzle, game-game hyper casual yang lomba lari atau lomba apa ya, tanpa ada kekerasan yang saling ngebunuh atau ngehajar, bahkan ngehajar zombie kita skip ya. Oke, kemudian di sini ada solusi non kekerasan itu kayak gamenya menekatkan pada pemecahan masalah atau penyelesaian konflik dengan cara-cara yang seperti kerjasama atau pemecahan teka-teki. Nah itu yang teman-teman coba pikirkan gitu. Kemudian perlindungan terhadap hewan mungkin itu juga bisa teman-teman angkat ya. Kemudian ada perspektif empati ya, mungkin teman-teman bisa masuk ke sana, itu kayak dorong pemain untuk mengembangkan empati terhadap makhluk hidup ya, atau melalui narasi bahkan bisa juga gitu. Oke, jadi ini saya secara singkat aja, saya agak bahas dengan detail. Nah, atau teman-teman bisa buat dengan keterlibatan sosial ya, kayak game ke arah keterlibatan sosial, kerjasama antar pemain ya, atau kayak kalian buat koop ya, koop untuk ngejelasin kuis, untuk jelasin apa puzzles, nah itu bisa. Oke, kayak mungkin contoh kayak mungkin kalian pernah main satu game puzzle itu Fire and Water Girls, ya itu juga nge-solve masalah kan tanpa ngebunuh, ada kekerasannya di sana seperti itu. Oke, atau pendidikan lingkungan ya itu seperti itu juga boleh.
Nah, jadi ya Pajero 2048 boleh nggak? Itu boleh. Ya, jadi game-game seperti itu istilahnya. Jadi istilahnya kita nggak buat fighting game. Ya, kalian skip fighting games, kalian mau buat game game genre apapun itu boleh. Oke, yang penting nggak ada fighting, nggak ada shooting. Nah, itu semua udah boleh. Oke, jadi itu bisa kayak kalian buat idle games untuk memelihara tanaman ya. Karena kebetulan dia fauna, kalian buat satu idle games untuk mobile contoh atau PC di mana kalian ngekembangin menanam ya bunga-bunga yang itu habis kalian bisa ke koinnya dan seterusnya itu juga contohnya juga boleh. Atau kalian ngebuatin game dengan uh, mekanik yang lain ya, itu juga bisa tergantung kalian inovasi sesuaikan dengan tema aja gitu. Ingat ya, tema gak harus kalian ada elemen bunga, gak harus kayak gitu. Oke, bisa kayak ada makna lain di baliknya kayak roots kan. Roots itu kan sebenarnya akar ya, tapi kan juga bisa dijadikan ke akar masalah. Nah, itu kan juga bisa kayak gitu kan. Nah, jadi istilahnya teman-teman bisa coba pikiran ke sana. Jadi bisa gak kebatas sih gitu. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu guys gambarannya. Jadi sebenarnya tujuan hari ini selain kita kasih share informasi ke teman-teman, kita juga pengen open ya. Harapannya bisa dapat sebanyak mungkin pertanyaan dari teman-teman sehingga kita bisa jawab dan teman-teman tidak bingung nanti pada saat hari H itu kita harus ngapain gitu. Oke, ya mungkin dari saya itu kita sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Kalau teman-teman ada apa-apa yang mau ditanyain silakan nih. Kita langsung tanya jawab ya. Jadi gak usah malu ya. Jadi nanti tanya aja jadi kita coba jawab. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Jadi pertanyaan pertama itu Pajero 2048 boleh-boleh itu boleh banget. Oke, terus sama ini ada satu trik lagi saya pengen share ke teman-teman ya. Jadi di dalam game jam itu kalian nggak harus buat game yang kayak contoh ya, yang scale-nya itu double A atau triple A gitu, nggak harus kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau buat teman-teman lebih banyak fokus di core mekaniknya saja. Jadi core mechanics itu dibuatin, yang penting core mechanicsnya itu seru, core mechanicsnya itu kreatif, core mechanicsnya itu juga fun untuk dimainin ya. Nah itu udah cukup. Jadi teman-teman bahkan harus skip kayak fitur-fitur inventory, fitur-fitur leaderboard, yang fitur-fitur yang side fitur kayak gitu atau meta game itu di skip aja. Full fokus di core mechanicsnya dibuatin seru. Nah itu trik di dalam game jam sih. Kayak kita dulu ikut game jam di Malaysia, ikut game jam di mana juga. Awal-awal kita nggak tahu juga sih. Kayak kita lebih banyak kembangin banyak fitur yang sebenarnya itu fitur yang nggak penting gitu. Full fokus di core mekaniknya itu di trik seru selama 2 hari kan. Nah itu difokus dibuatin itu aja gitu. Jadi sebisa mungkin untuk skip fitur-fitur kayak ya fitur-fitur yang nggak penting lah kayak shop itu ya di skip aja kalau memang itu nggak penting gitu. Shop, inventory, ya fitur-fitur yang kayak gini nggak usah di skip. Full fokus di gameplay, di mekaniknya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nah untuk kelompoknya boleh satu tim sama kawan nggak? Kita sebenarnya udah nge-shuffle teams ya kalian supaya bisa random. Jadi teman-teman beneran nanti dapat tim random itu tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk teman-teman bisa kita saling kenal semuanya di satu game jam ini sih. Dan saya berani jamin ya, justru kalau begitu di shuffle itu pasti seru banget. Seru dan kalian akan dapat sangat banyak experience. Jadi jawabannya itu adalah kita nge-shuffle semua timnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kita ke game jam mana ya itu memang disapsi dan experience-nya itu seru sih. Awal-awal memang agak kaku ya, maksudnya bukan kaku, maksudnya agak takut ya sih. Kalau saya nggak bareng teman saya nanti nggak satu teman, tapi pas saat acaranya udah mulai udah di shuffle ya dan itu seru sih karena akhirnya dapat banyak teman gitu. Bisa kerja bareng satu tim itu seru sih. Itu pas dulu kita juga di shuffle terakhir dan seru sih. Dan kemarin yang GGJ juga di Suffers kan, Vin ya kalau nggak salah kan. Itu juga seru. Semuanya jadinya saling kenal semua. Pasti seru sih, kalian percaya aja. Gitu. Dapat teman baru.
Ya nama relasi benar. Ya benar. Ya, tempat teman. Kenapa? Ya nama Gigi udah pasti. Cari jodoh, ya. Cari jodoh kalau kalau memang pesertanya 50%, 50%, nah cowok cewek 50%. Kalau enggak ini kayaknya mayoritas cowok sih. Agak sayang aja. Oh ya, sekalian nanya kali ya. Ya, Mungkin di sini teman-teman selain ya mungkin yang udah pernah bikin game ya. Selain pakai Unity atau Unreal, kira-kira ada yang pakai engine lain nggak? Yang kira-kira nanti rencananya mau bakal dipakai gitu. Construct 2. G-Develop itu apa ya? Aku baru tahu. Construct 2 ada yang oke. G-Develop itu apa? Godot ya? Godot Engine ya? Bukan ya? Baru tahu. Dari scratch JavaScript ya. Bisa. Gampang. Untuk siapin untuk siapin Java supaya bisa pakai JavaScript itu mudah, cuman ya eksekusinya itu ya pusing aja. Oke, berarti ada Construct 2, ada Gdevelop ya yang harus kita install ya nanti ya. Kalau ada yang Iya. pakai Game Maker nggak di sini? Game Maker. Unity udah pasti ya, jadi kita udah pasti akan install Unity itu udah secara default. Nah, kalau ada RPG Maker atau Game Maker nanti bisa infoin ke grup ya. Jadi kita bisa nanti bantu install di lab. Jadi teman-teman pas pakai itu udah langsung ada gitu. Terutama kalau yang pakai Unreal Engine ya. Unreal Engine itu nggak installnya lama, hitungan puluhan GB ya. Jadi sebisa mungkin dikasih tahu kita lebih awal. Jadi kita nanti bisa langsung install biar installnya di hari H itu nanti nggak selesai. Gitu. Nggak harus sampai Unreal Engine lah. Kalian pakai RPG Maker, kalian pakai Godot Engine yang bisa cepat, ringan, itu juga udah oke sih. Fokus di kreativitas dan inovasi di gameplay aja. Itu udah oke. Oke. Oh, ini ada pakai CorelDRAW, Evin. So, Ya, iya, itu CorelDRAW. untuk bikin ini ya. Untuk bikin Karakter. ya Oh karakter. iya. Jadi harus pakai CorelDRAW dulu ya. Photoshop juga bakal kita install sih nanti. Oke, oke. Semua software lah, apapun itu yang teman-teman butuhkan. Ya. Nah, teman-teman kalau special request untuk software apapun nanti kasih tahu ya ke kita di grup, di chat aja nanti kita install. Sebisa mungkin, secepat mungkin sih biar gak itu. Game 3D atau 2D itu kita Bebas. serahin ke kalian. Kalian bisa buat pakai 2D, bisa buat pakai 3D, terserah. Itu gak masalah. Oke. FL Studio ya, FL Studio untuk audio sih kalau kalian pengen produksi audio di itu ya. Kalau kalian buat game Rhythm juga seru sih. Gitu. Oke. Ya, VS Code. Benar. VS Code kalau kita install Unity, dia default ada. Mungkin teman-teman yang belum pernah bikin game nanti tenang aja. Nanti dari tim panitia kalau misalnya teman-teman ada error atau apa bisa nanya-nanya gitu. Iya. Ya, Kita jadi open. sebenarnya ini lebih santai. Di sini ada yang sambil nonton tutorial masih bisa, boleh banget. Jadi Ya. kalau ada teman-teman struggle, pengen lihat tutorial itu nggak usah itu langsung buka langsung ikut aja, itu nggak masalah. Oke, bahkan boleh tanya-tanya ke panitia sih, semua ini panitia kita rata-rata udah punya experience 3 sampai 5 tahun ke atas di game development ya. Jadi ditanyain aja, didiskusi aja ya. Jadi mindsetnya itu selain produksi sebuah game ya, untuk belajar sih itu paling penting. Oke, kita banyak panitia kita nanti yang semua udah di game industry sekarang udah 5 tahun ke atas ada, ya 3 tahun ke atas ada yang di Astronesia, ada yang di Game Love ya. Kalau Wono ada datang, ada Stairways Games ya, ada yang dari FOP, ada yang dari Dream Studio. Ya, banyak sih yang udah pengalaman di game development ya, kan tanya aja itu. Oke. Sambil nonton tutorial boleh jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup?
3 menit lagi. Sama ini ya, konsepnya itu gak harus satu gamenya itu benar-benar selesai. Yang penting core loop-nya, gameplaynya selesai itu udah cukup. Bisa nginap, Evers kayaknya gak bisa nginap sih. Jadi kita balik setiap hari balik jam berapa ya? Lupa pula. Nah, jam 10, benar. Jadi jam 9 gitu kalian udah bisa beres-beres sih. Kayak udah bisa beres-beres untuk balik. Kayak jam 9 beres-beres, jam 9.30 duduk sebentar balik, ya itu silakan. Ada lagi guys. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nah, jadi kalau nanti pada saat maksudnya setelah ini teman-teman tiba-tiba ada pertanyaan, itu nanti langsung lempar ke grup WA aja, yang udah kita add ya. Nanti kita akan ada panitia yang akan bantu jawab semuanya ya dari sana gitu. Oke, saya rasanya udah cukup. Ervin, cukup ya? Cukup. Oke. Sip guys, kalau gitu kita sampai ketemu di hari H ya, di tanggal 22 ya. Semoga semuanya lancar. Ya, sampai ketemu. Terima kasih guys. Oke, thank you guys. Thank you Bang Julio, thank you Bang James udah menyempatkan waktunya, teman-teman semua. Thank you. Kita tunggu di acara nanti ya. Thank you guys. Selamat malam. Bye-bye. Malam.